Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'ba. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai manusia dengan berbagai macam perbedaan, baik beda suku, bangsa, bahasa, juga wajah. Walaupun wajah kita itu hampir sama, tapi tidak sama, sehingga kita bisa mengenali antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau sama persis, kita mungkin akan kebingungan mana yang namanya si A, mana yang namanya si B, si C, dan yang lainnya. Dan itu atas izin Allah, kehendak Allah, kita diciptakan berbeda-beda. Termasuk pemikiran, pemahaman kita juga berbeda-beda. Jadi bukan hanya dari fisik saja, juga bukan hanya sidik jarinya saja yang beda, tapi pemahaman, pemikiran, kepandaian itu juga berbeda. Dan itu semuanya atas izin Allah, atas takdir Allah, atau atas kehendak Allah. Dan kemudian juga Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, di surat Furqan ayat 20, yang penggalan ayatnya, yang artinya, dan telah kami ciptakan antara kamu sekalian dengan yang lain sebagai ujian. Apakah kamu bisa sabar? Kira-kira artinya seperti itu. Jadi perbedaan itu menurut Allah hanya sebagai ujian, dan yang diinginkan oleh Allah, ya apakah kita itu bisa menghadapinya dengan sabar. Maka dari dasar ayat itu Allah memberi pesan kepada kita bahwa perbedaan itu hanya ujian saja. Karena kalau kita tidak paham bahwa itu ujian, sehingga yang terjadi ketika kita itu menghadapi saudara kita yang lain
tidak sama dengan kita, khususnya tentang pemahaman, pemikiran, ataupun pendapat, ya seharusnya kita tidak marah, tidak jengkel, tidak benci, terus tidak mau bergaul dengan orang yang beda pendapatnya dan merasa bahwa itu bukan saudaranya atau dianggap kalau beda itu mereka dianggap salah. Kemudian yang benar itu hanya kita, umpama seperti itu. Maka kalau kita sudah tahu, ya tidak boleh seperti itu. Dan itu suatu yang keliru kalau kita menyikapinya dengan cara yang tidak bijak, tidak sabar. Tapi kalau kita itu menyikapinya dengan sabar, tidak emosi, jengkel, benci tadi, ya kita kembalikan kepada Allah. Kita akan disuruh tawakal kepada Allah. Serahkan saja urusan itu kepada Allah. Karena tugas kita melihat perbedaan itu, ya Allah menyuruh kita sabar. Sehingga kita itu tetap bersikap baik kepada mereka, menghormati perbedaan itu. Karena kalau nyinggung pemahaman itu terkait dengan sebuah kebenaran, umpamanya terkait dengan agama, tentang ibadah, mana yang benar, mana yang salah, ya kita kembalikan kepada Allah. Bukankah Allah sudah mengatakan al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah. Jadi kita hanya berusaha mencoba untuk melakukan yang terbaik menurut yang kita pahami, tapi tidak lantas ketika orang lain itu pemahamannya tidak sama dengan kita, kemudian kita memvonis bahwa pemahaman orang lain itu salah atau keliru. Tidak. Jadi istilahnya, kalau sebuah pemahaman itu bisa beragam, ada yang pemahamannya A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, dan seterusnya. Ya kita sampaikan saja bahwa memang ada suatu soal yang jawabannya ada yang memilih A, ada yang B, C, D. Terus yang benar yang mana? Ya kita tidak
bisa memaksa orang lain seperti pemahaman kita. Umpamanya kalau kita memilih yang A, yaitu pilihan kita, menurut kita, yang kita pahami A, tapi tidak menyalahkan atau merendahkan yang lain ketika yang lain memilih B atau C. Kita hormati pilihan itu, karena sama-sama kita tahu tadi bahwa yang tahu benar atau tidaknya hanya Allah, karena kebenaran itu milik Allah. Kita hanya sekedar ikhtiar mencari yang terbaik menurut yang kita pahami, sehingga disitulah kita itu belajar untuk berbaik sangka, belajar untuk rendah hati, belajar untuk berkata yang baik, belajar untuk baik hati kepada siapapun, dan juga belajar untuk tidak merasa kita itu paling benar, paling lurus. Karena harus kita sadari bahwa yang paling benar itu hanya Allah, hanya milik Allah. Kita tidak tahu apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau belum, dan juga yang dilakukan oleh orang lain itu juga kita tidak tahu, sehingga semuanya serahkan saja kepada Allah. Tugas kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan itu juga bisa diartikan secara fisik ataupun non-fisik, yaitu cara memahaminya tadi. Karena Allah menciptakan kita itu berbeda-beda dalam hal kemampuan cara berpikir, atau mungkin IQ-nya, daya ingatnya, daya penalarannya tidak sama. Jadi itu disengaja oleh Allah. Itu semuanya hanya sebagai ujian. Apakah kita sabar atau tidak? Karena kalau tidak sabar, ya mungkin mencela yang tidak sama, meremehkan, merendahkan, atau membenci. Itu yang jangan sampai kita melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Dan kemudian juga ada ayat Allah di dalam surat Yunus ayat 99 yang bunyinya, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, yang artinya, jika Tuhanmu menghendaki, maka akan beriman semuanya manusia yang ada di
muka bumi ini. Apakah kamu akan memaksa manusia hingga mereka itu beriman? Kira-kira artinya seperti itu. Jadi Allah berfirman, dan itu waktu itu ditujukan kepada Rasulullah dengan mengatakan yang intinya, apakah Rasulullah itu menginginkan umat manusia itu semuanya beriman? Dari ayat itu Allah menjelaskan kepada Rasulullah yang intinya sebenarnya Allah itu bisa saja menjadikan semua manusia di bumi ini beriman semuanya. Bisa. Kemudian, apakah engkau Rasul, akan memaksa manusia untuk beriman semuanya? Jadi itu sebagai gambaran, salah satunya masalah keimanan, yang sebenarnya Allah itu bisa menjadikan semua ini beriman semuanya. Sangat bisa. Allah Maha Kuasa. Tapi Allah tidak menjadikan seperti itu, karena Allah ingin menguji manusia tadi, mana yang beriman, mana yang tidak, maka harus diuji. Seperti juga yang Allah sampaikan di surat Al-Ankabut, berbunyi, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan dikira manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan beriman dan mereka belum diuji. Jadi harus diuji dulu apakah mereka itu beriman atau tidak. Jadi tidak asal orang itu mengatakan beriman maka dia beriman, tidak. Dan di sini pelajarannya salah satunya masalah keimanan saja. Kita tidak bisa memaksa orang lain harus beriman seperti yang kita imani. Karena kalau Allah menghendaki bisa saja. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau masalah yang lebih ringan dari itu, yaitu hanya masalah perbedaan pemahaman dalam beragama, dalam beribadah. Maka artinya itu juga lebih lagi sangat bisa bagi Allah, agar pemahamannya itu semuanya sama. Umpamanya dalam hal ibadah tadi, bisa saja Allah itu menurunkan Rasulullah kembali dan menjelaskan bahwa ibadah yang benar itu seperti ini, Islam yang benar itu seperti ini. Bisa saja Allah menurunkan Rasulullah biar ibadah manusia itu sama semuanya, seragam.
Bukankah Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman nanti juga akan diturunkan di muka bumi ini kembali? Allah sangat bisa. Kenapa untuk menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa? Tidak seperti itu. Tapi memang Allah ingin menguji kita. Apakah kita itu setelah diberi pengetahuan, kepandaian, kemudian merasa lebih baik, merasa lebih benar, lebih lurus, atau kita rendah hati, atau kita menghargai perbedaan. Jadi kita harus pahami itu. Tugas kita itu bukan memaksa orang lain harus seperti kita. Bukankah di dalam Al-Quran itu juga disampaikan dalam sebuah ayat yang penggalanya berbunyi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam beragama tidak ada paksaan. Itu firman Allah. Jadi kalau kita itu melihat saudara kita yang lain beda, kemudian kita tidak suka atau kita menjauh, merasa pemahamannya lebih benar, lebih baik, itu yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita harus belajar baik sangka dengan berpikir bahwa orang yang berpendapat A mudah-mudahan itu juga benar. Orang yang berpendapat B mudah-mudahan juga benar. Begitu juga yang C, yang D. Kemudian persoalan kita memilih yang A itu hanya sebuah pilihan. Boleh jadi semuanya di hadapan Allah benar. Kalaupun toh ada yang mungkin salah, biar serahkan saja kepada Allah. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Yasin, dalam satu ayat yang bunyinya wa ma'alaina illal balagul mubin. Tidaklah kewajiban kami kecuali hanya sekedar menyampaikan. Artinya Rasul saja tugasnya hanya menyampaikan, bukan memaksa. Bukan ketika beda terus kita tidak menyukai, menganggap itu keliru, kita yang benar, merasa paling benar. Tidak seperti itu. Jadi kita belajar rendah hati, dan itu perintah Allah. Salah satu rendah hati itu tidak merasa pendapatnya lah yang paling benar, tidak. Karena yang maha tahu hanya Allah. Kita tidak tahu. Kalaupun toh mungkin menurut akal pikiran kita yang dilakukan seseorang itu salah, itu menurut kita. Boleh jadi Allah memaafkan, boleh jadi Allah tidak menyalahkan. Umpamanya ada orang yang ibadahnya sebenarnya keliru menurut dasar Quran ataupun hadis. Tapi mungkin karena IQ-nya yang rendah, dia itu bodoh, dia itu tidak pernah sekolah, tidak bisa baca tulis,
tidak pernah mengaji, karena hidupnya di dusun, kampung, atau di hutan, sehingga dia tidak mengenal dengan baik tentang agama. Sehingga ketika dia juga belajar ibadah tadi sekenanya, bisa saja seperti itu, sehingga kita tidak bisa menyalahkan. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi kita hargai, kita hormati. Dan semuanya kembalikan kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Dan ini yang harus kita coba renungi, apa-apa yang terjadi di sekitar kita, khususnya masalah perbedaan itu. Kalau kita tahu itu ujian, ya kita sabar. Karena Allah menyuruh seperti itu. Kemudian kalau menurut yang kita pahami sebenarnya itu keliru, karena tidak sesuai dengan Quran atau hadis, Allah juga sudah menyuruh memaafkan, juga menyuruh memohon ampunkan, juga menyuruh wa'mur bil 'urf. Jadi diajak atau diperintah untuk berbuat baik. Wa'rid 'anil jahilin. Tinggalkan orang yang bodoh. Maksudnya, kalau ada orang yang keliru, ya kita kasih tahu yang benar seperti ini. Kemudian kalau dia tidak mau, ya sudah. Tidak usah emosi, tidak usah mencela. Tinggalkan saja, dalam arti, ya sudahlah. Tidak usah kita itu kemudian berpikir yang tidak-tidak. Jadi Islam itu seperti itu. Islam itu mengajar tentang kebaikan dengan cara yang baik pula. Karena kebaikan yang kita ajarkan, kalau dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya ya akan menjadi tidak baik. Maka untuk itu kita disuruh oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam ya harus kafah, menyeluruh. Jadi bukan hanya sholatnya, tapi juga mencegah perbuatan keji dan mungkarnya juga. Bukan hanya hablum minallahnya saja, tapi juga hablum minannasnya juga harus dilakukan dengan baik. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita, bagi saya. Dan kalau ada yang kurang pas atau keliru, saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.